Yes, hari ini kita ketemu lagi di segmen kita ngobrolin RC. Jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber, jadi dia itu akan jelasin RC-nya. Tetapi sebelum kita ngomongin RC, baiknya kita ngomongin kopi dulu. Jadi for your information, narasumber kita itu Andreas, yaitu lagi menggeluti bisnis kopi. Nama kopinya apa? Serius Kopi. Nah, Serius Kopi ini ceritanya gimana, Andre? Ceritanya mau yang serius atau tidak serius? Yang serius. Oh, yang serius ya. Ceritanya ini sekedar buat bantu-bantu usaha di rumah aja. Jadi kita buat memang bukan kopi espresso base-nya, tapi base-nya cold brew. Cold brew. Karena di Surabaya pada waktu aku bikin ini yang main cold brew masih sedikit. Buat kalian semua yang nggak ngerti cold brew, apa itu cold brew? Cold brew itu kopi direndam sama air dingin, dimasukin kulkas 7 sampai 8 jam dengan durasi perbandingan misal 70-30, 30 kopinya, 70 air itu. Enggak gitu. Terus di rasio ini terserah bebas. Nah, biasanya kalau orang-orang bikin itu 1/15, 1/13, ya terserah sih, nanti tergantung kita mau segmenting marketnya gimana. Tapi kan dia nggak direbus. Enggak direbus. Jadi kan cuma direndam air dingin gitu kan? Air dingin. Nah, untuk waktunya itu paling cepat 6 jam, paling lama 24 jam. Bisa 36 jam. Jadi intinya kopi ini direndam, kopi ini nggak direbus. Jadi kopi ini namanya brewing ya, tapi cold, jadi dia itu seduh dingin. Ya, jadi tidak kena panas sama sekali. Tidak kena panas. Jadi cold brew ini aman banget buat lambung, nggak ada masalah. Jadi tidak terlalu kecut. Nah, ada berapa rasa sekarang, Bri? Total ada 12 rasa. 12 rasa. Jadi lebih dari 12 rasa kayaknya. Sekitar 13-an. Jadi untuk yang kopi itu kita ada 6 sampai 7 rasa. Yang ada varian keempatnya 6 rasa. Kalau mau pesen gimana nih? Bisa langsung ke GoFood atau GrabFood, ready. Instagram juga bisa? Instagram ada. Oke, jadi nanti buat kalian yang mau pesen, linknya ada di bio, bisa kalian klik, bisa kalian lihat di situ apa yang mau kalian pesen, bisa langsung aja kalian pesen. Nah, sebelum kita ngobrolin RC-nya, mari kita coba kopinya. Ngopi dulu ya. Oh, silakan. Mas Afid mau yang mana dulu? Kopi hitam. Kita Hombi Pak. Hombi Pak. Ya, Hombi Pak. Dulu. Kayak enak ini kalau di hutan. Cocok ini kalau mau buat hutan yang hitaman cocok. Karena dia nggak ada susunya, jadi mau dipakai untuk perjalanan aman ya. Mau dong, ya kita belum coba. Kita coba sama-sama. Nah, ini tanpa gula. Jadi budaya mau minum kopi yang bagus itu tanpa gula. Oke, kita sekarang coba minum kopinya ya. Jadi itu tadi kopinya ya sob. Sekarang kita akan ngobrolin RC-nya. Jadi sambil ngopi kita ngobrolin RC-nya ya. Jadi karena Mas Hafid menang sud kopi hitam, kita RC dulu apa remote dulu? Oh, harusnya aja. RC dulu. RC dulu. Karena remote ini seharga RC, jadi harus kita review. Kita lihat RC-nya Andre dulu. Jadi buat kalian semua yang pengen tahu ini RC apa, ini adalah Jimny Japan Edition generasi ketiga. Jadi bodinya ini bodi Jimny generasi ketiga. Kalau orang sini atau orang luar negeri ngomongnya Jimny White. Karena dia satu-satunya generasi Jimny yang memang untuk kalau dia disediakan untuk pasar luar negeri yang sudah hadir dalam kondisi lebar. Kenapa? Kondisinya dia apa? Sudah ada overfendernya. Oh, white lebar. Oke. Jadi kalau yang Jimny yang lama itu kan orang luar negeri nyebutnya samurai. Ya. Ini Jimny White. Oh. Gitu. Kalau yang Jimny yang generasi keempat itu Jimny Sierra namanya.
Jimny ini tuh punya kemampuan unik ya, jadi cc-nya itu kecil, tapi 4 kali lipat. Cc-nya 660 cc turbo. 660 turbo ya. Iya, aslinya ya. Aslinya 660 turbo. Tenaganya cuma 64 PS. Tenaganya cuma 64 PS. Ya. Tapi untuk RC ya, mobil kecil ya oke sih. Cukup oke lah ya. Ya, jadi buat kalian yang baru nonton jangan lupa kita juga ada challenge giveaway buat kalian semua yang nonton video ini. Reaction terbaik dan terbanyak akan mendapatkan 1 unit power bank 6000 mAh dari Vivo. Jadi buat kalian semua segera komen dan lakukan reaction. Cara meningkatkan reaction gimana kameramen? Hubungi keluarga, grup-grup, Sanak saudara saudara terdekat gitu ya. Bikin reaksi yang terbaik, reaksi terbaik dalam durasi 1 minggu dari video ini tayang akan mendapatkan giveaway langsung tanpa dipungut biaya. Betul Mas? Betul? Betul. Luar biasa. Jadi terima kasih Hippo. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu tadi ceritanya Jimny ya. Terus RC ini ya, kita kembali ke RC. RC ini tipenya apa? Nah, Basic ini chassisnya. ini dikeluarkan pertama kali oleh Tamiya. Tamiya yang mengeluarkan pertama kali itu saya punyanya dapatnya mobil ini RC ini tahun 2016. Jadi mungkin umurnya lebih lama lagi, mungkin sekitar 2012-2013. Jadi ini termasuk salah satu seri chassisnya Tamiya yang tidak terlalu populer sebenarnya sih. Karena dia base-nya adalah M chassis. M chassis. Jadi kalau di Tamiya seri M chassis itu adalah seri 1:10 tapi M. Ya. Jadi ini secara kalau kita ambil penggaris gitu ya, diukur wheelbase-nya, lebar bodi, tinggi bodi itu sama 1:1 dengan mobil asli. Yang mobil asli yang punya dimensi ukuran itu M. Jadi SML ya. Jadi kalau kalian tahu itu bukan merek celana, bukan ukuran celana ya. SML. Jadi nggak celana aja yang pakai gitu. Jadi Tamiya mobil itu juga seperti itu. Nah, maksudnya M itu adalah Mini, seri mini ya. Nah, seperti itu. kalau yang normal 1:10 untuk off-road atau trailing ya, itu kodenya chassisnya CC01. DC01. Jadi cross country 01. Oh. Kalau ini MF. MF01. Ya, jadi MF01 itu lebih kecil daripada CC01. Betul. Kalau zaman sekarang banyak nih keluar yang kecil-kecil kan, yang kayak MM, kayak. Tuh, tapi itu kan nggak 1/10. Enggak 10. Nah, cuman kan dia dari mobil besar, Dikecilkan. besarnya dikecilkan mirip seperti ini jadi ya. Dimensinya. Tapi kalau kita ngomong scale, kita ngomong proporsional ya seharusnya ini. Ya. Jadi mobil ini tuh kelihatan lucu dan detail banget. Jadi buat komentar saya pertama kali melihat mobil ini imut. Jadi mobil ini tuh imut-imut tapi amit-amit. Kenapa kok amit-amit? Karena amit-amit. bukan. Karena imut itu kan lucu ya. You are so tiny, mungil tapi mahal. Ya. Jadi Itu termasuk mahal ini. iya, detailnya itu karena dia 1/10 ya. Kalau ketemu 1/10 itu aksesorisnya itu bisa bertanya. Kalau menurut Mas Hafid gimana mobil ini? Dari tampak luar? Tampak luar cukup keren. Jadi detail-detailnya bagus. Mirip asli sih. Ini sekarang coba kita angkat ya. Jadi ini tuh nggak pakai Excel. Jadi ini modelnya itu wishbone ya. Jadi Ya, independent suspension. independent suspension. Bukan pakai badan solid ya. Bukan. Travelnya tinggi banget ya, kayak mobil beneran ya. Mobil benerannya pun tadi saya lihat video sama Mas Hafid tadi, mobil aslinya pun juga travel meskipun dia pakai solid axle. Ya memang Travelnya kecil. Iya memang short travel karena kan betul. hanya mobil. Jadi yang hanya mobil ekstrim ya, ekstrim condition ekstrim itu yang benar-benar Travelnya bisa panjang. travelnya tinggi karena itu kan sudah dirubah ya. Jadi ya nanti kita akan ambilin 1/10 ekstrim lah ya. Jadi biar kalian semua bisa lihat. Oke, sekarang dari segi ini kalau belinya itu body gini aja berarti ya? Ya dulu
belinya itu ya sasis sama body. Oh berarti kit ya? Kit. Jadi Tapi untuk kit sekarang gitu ada enggak? masih ada. Masih ada. Bentuk bodinya itu ada yang Jimny, ada yang Mercy G, saya lupa seri berapa, tapi G class, tapi yang Landoli. Kayak punya Christian itu ya? Bukan. Di bawahnya versi kecilnya lagi. Kalau yang Christian Kan punya, CC ya? itu CC02, 5 pintu. Oh. Ini G class 3 pintu tapi yang Landoli. Jadi dia yang cabriolet. Oh. Itu. Jadi buat kalian semua, tadi kan sempat kita bilang kit ya. Kit itu adalah beli mobil RC tanpa elektrik. Jadi jangan tanya ke kita, dapat remote apa enggak? Ini elektrik. Orang dinamo aja nggak dapat, servo aja nggak dapat, receiver ya jelas nggak dapat kalau nggak dapat remote ya. ISC juga nggak dapat. ISC juga nggak dapat, itu elektrik. Gitu. Itu masuk elektrik. Terus pertanyaan berikutnya, baterai dapat nggak? Kalau kamu beruntung dapat, kalau beruntung, ya pasti nggak dapat, karena baterai nggak ada. Cuma kalau ini, kalau yang paket penjualannya yang Tamiya ini, dia dapat motor sama ESC aja. Oh, dapat. Jadi ini ARTR. Ya enggak ARTR. Bukan iya sih, bukan Masih ARTR. kit dengan bonus. ARTR itu harusnya dapat Semua kit, kecuali baterai. Iya, minus baterai. Minus Jadi baterai. RXTX dapat semua tapi baterai nggak dapat. Itu ARTR. ARTR. Ya mungkin HRTR ya. Half RTR gitu ya. Ya enggak harus juga, Om Servo masih harus beli. Quarter RTR mungkin ya. Seperempat kan? Kit plus. Gitu. Ya intinya itulah. Oke. Ya. Buat kalian yang semua penasaran, saya pun penasaran. Mari kita buka. Jadi Andre ini teman saya main drift ya. Jadi kita main drift itu dari pertama banget. Kecil ya? Jadi ini mulai nggak jelas di mata Mas David. Jadi Andre ini suka DIY. Buat kalian semua yang tahu DIY, yang belum tahu DIY itu adalah do it with your own, yourself. Jadi dia itu banyak melakukan perubahan, riset. Kalau kata teman kita itu dia ini profesor, bercandanya gitu. Jadi karena buat kalian semua pun ini juga bisa menginspirasi ya. Jadi RC itu nggak melulu harus beli. Jadi untuk sebuah spare part ya. Kalau Andre ini lebih suka bangun pelan-pelan, dicari. Ya itu kadang-kadang nanyanya gini, kamu tahu nggak benda ukuran segini kan beratnya segini. Buat apa gitu? Itu sering. Jadi bisa kita lihat ya yang dimaksud custom ya toh. Itu ya seperti ini. Jadi bisa kita lihat. Nah, ini sudah mulai aneh ya. Jadi saya aja lah biar kelihatan. Saya lihat ini baterainya ada 2 ini apa-apaan ya? Ini baterai cadangan gitu kan? Ya, jadi kalau dulu itu kan posisi baterai di bawah. Dan baterainya waktu RC ini keluar kan masih baterai lontong istilahnya. Ini yang name ya. Iya. Nah, itu kan. Terus berhubung saya main drift kan otomatis baterainya kotak-kotak semua. Ya, shortpack. Ya udah pasang di bawah. Ini enggak ada. Ini awalnya enggak ada, semua di bawah sini. Berhubung ini kan waktu itu sempat mau diajak anak-anak main lumpur kan. Ya sudah, gimana caranya elektronik yang tidak waterproof ini bisa lewat lumpur. Akhirnya saya akal, ini naik semua nih, ESC, receiver naik di sini semua. Baterai tidak apa-apa kalau kena air kan, jadi baterai di bawah sini sama bikin satu lagi buat di atas buat backup baterai. Jadi dual baterai. Jadi kalau di Land Cruiser seri 80 ada double tangki, ini double tangki. Jadi ini kreatif ya. Jadi gimana kita berat-berat bawa. Iya, jadi baterai itu ada fungsinya gitu loh, paling enggak selain buat daya, dia juga jadi pemberat. Ini saya mau tunjukin ke kalian ya. Baterai short pack. Apa sih baterai short pack itu? Jadi umumnya ya 4000 ampere itu ukurannya itu segini lah ya. Ya. Short pack itu hadir dengan ukuran lebih pendek. Lebih kecil. Nah, kenapa kok pakai short pack? Ya, karena kita anak drift ya. Kalau drift itu pasti harus pakai baterai yang kecil. short pack karena ukurannya lebih kecil, lebih compact dan lebih mudah ditaruh di posisi tengah.
bukan di samping ya. Jadi ya kita harus pakai short track. Short track itu bisa kita miringkan begini atau miringkan begini atau maju mundur di sasis juga dan bisa. maju mundur di sasis. Makanya kenapa harus pakai short track? Positifnya short track adalah ukurannya lebih compact. Secara kekurangan nggak ada. Kekurangannya cuma satu. Ada sih, gampang melembung. Lebih Ya. gampang melembung daripada yang normal. Itu treatment sih, karena memang baterainya selnya pendek, jadi itu lebih gampang melempung. Jadi dia butuh treatment khusus. Tapi kalau kita pakai balancer yang bagus enggak sih. Kekurangannya dia kalau menurut saya cuma satu, mahal. Iya sih, memang Mahal ini. Jadi ini bukan baterai murah, harganya itu Kalau sekarang 1 juta. 2 kali lipat ya dari baterai pada umumnya. Jadi ya itulah ceritanya main trip dulu ya. Oke, next kita berarti kamu pakai 2 short pack gitu di sini. 2 short pack. Terus kenapa kok Ini enteng ya. kenapa kok tidak waterproof? Belum dibelikan. Belum dibelikan. Pakai ini aja udah cukup soalnya. Lah nanti kalau misalnya main di lumpur terus nggak sengaja ada yang nyenggol mobilmu keguling gimana nasibnya? Enggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oh. Nah, ini pun ada tutupnya sih. Oke. Jadi ada casing penutupnya lagi. Jadi aman. Oh. Kenapa Kalau nggak? hujan? Nah, ya tuh ada casing penutupnya. Kenapa nggak di waterproofing DIY? Males. Nah, itu kata-kata yang sulit. Males. Jadi kamu beruntung hari ini ya, ada Mas Abel. Jadi dia bisa ngaturin itu. Males katanya. Jadi Ya, ini kan solusi kalau misalnya kita mau main RC dengan elektronik bawaan kit. Ya, Tanpa merubah. toh juga mumpuni. nah ini Mumpuni dengan catatan dikasih ini ya, bleger ya. apalagi tuh? Kapasitor. Ini super kapasitor. Buat apa dikasih kapasitor lagi? Ini nggak pakai audio. Jadi ada fungsinya. Jadi dulu ceritanya kalau pakai ESC ini BEC-nya kan kecil. Betul. Ampernya dia cuma 1,5 ampere. Kalau kondisi ini servonya katakan dipakai buat belok ya, terus kemudian ini ketahan, dia drawing listriknya kan besar. Betul. Otomatis strom dari ESC ini habis kemakan dinamo. Ya. Karena stromnya kurang, receivernya mati. Betul. Leaking. Nah, dengan adanya kapasitor, katakan ini ketahan ya, mau naik susah ini. Ini nggak mati karena masih ada simpanan. Simpanan tenaga. Jadi kapasitor itu fungsinya adalah untuk menyimpan listrik. Harus Ya. Sehingga listrik itu nggak langsung direct dari power ke titiknya, dia ada kapasitor, ada penyimpanan. Dari situ itu listrik akan mudah untuk lebih terbagi Lebih stabil aja. dengan baik sehingga tidak loss. Ya, Itu fungsinya kapasitor. Nah, sekarang ini kalau kita lihat bentuk mobil ini tuh unik banget ya. Jadi sampingnya ada di atas di samping, ya kan. Ini bener-bener Motornya di belakang. Motor bener-bener menarik ini ya. Jadi akan saya tunjukin ke Mas Habib ya. Menurut Mas tadi Habib, sebelum syuting sudah pusing ini. menurut Apa? Mas Habib gimana? Karena buat kalian semua ya, dari tadi Mas Habib mau buka RC ini nggak saya kasih gitu loh. Jangan. Biarin aja gini. Unik ya. Jadi Mas Habib akan melihat dan mengomentari ini apa gitu ya. Sasis full plastik ya. Full plastik. Plastiknya ini kuat sih. Kuat. Wah. Tamiya tuh kuat plastiknya. Ya, jadi kelebihan plastik Tamiya adalah dari segi castingnya dia itu bagus banget ya. Jadi buat kalian semua yang udah pernah tahu barangnya Tamiya ya wajar lah. Tapi kalau buat kalian yang belum, Untuk spare part bagus kalau banget. di Indo ada. Spare part ini, nah enaknya Tamiya dan termasuk juga nggak enaknya Tamiya itu Tamiya itu males kalau untuk dia research and development sasis yang spesifik. Nah ini pun MF01 berangkatnya dia dari M chassis. Jadi Tamiya M chassis itu ada dua tipe, yang angka ganjil, jadi M03, M05 itu penggerak depan.
motor di tengah sini. Iya. M chassis yang nomornya genap, M04, M06, M08, penggerak belakang, motor belakang. Jadi ini kombinasi keduanya. Gearboxnya kebetulan ini, kalau ini gearboxnya khusus, dia gearboxnya pakai gearboxnya Tamiya TL01. TL01. Kalau mau dibeli masih ada. Bearing pun simple. Bearing-bearing ini kita kalau beli di Surabaya sini di toko yang spesial bearing itu ada semua. Ada semua. Gitu. Gampang, simple lah. Jadi buat kalian semua ya. Jadi ini tuh double wishbone ya. Jadi double wishbone itu ya, ini semua double wishbone. Nah, jadi gini nih konstruksi mobil sedan. Itu rata-rata seperti ini. Jadi mobil rally juga seperti ini. Jadi mobil ini itu mumpuni untuk dibuat rally sebenarnya ya. Ya, berangkatnya untuk rally memang. Berangkatnya untuk rally. Jadi kalau untuk adventure bisa sih, cuman ya karena ya trailing aja. Iya, karena keterbatasan di ground clearance ya. Jadi ground clearance itu apa? Ground clearance itu jarak ini Mas, yang jari saya bisa masuk. Ini kurang tinggi sama paling gampang dari samping. Nah, ini kan cuma berapa garis gitu. Ya, dan travelnya dia itu minus banget. Cuman buat kalian semua yang suka banget RC sih sudah pasti tahu. Tapi buat kalian semua yang masih awam di dunia RC itu selalu tanya tujuannya bikin mobil ini tuh apa? Karena mobil ini tuh kan udah jelas nggak enak dibuat main ya. Tidak bisa untuk off-road. Nah, buat kalian semua sedikit berbagi informasi ya. Orang yang nggak edik main RC akan berpikir seperti itu. Tetapi orang yang edik main RC, dia itu malah pengen ribet, pengen susah. Betul nggak Mas Afid ya? Ya. Jadi ada kalanya itu loh mobil ini nggak bisa naik batu loh, memang mobil ini nggak bisa naik batu loh, mobil ini memang nggak enak nanti jalan-jalan susah di hutan loh, iya memang susah. Dan terus kok cari susah loh, bagi orang yang edik itu susah itu challenging, jadi itu lebih enak, lebih tantangan ya. Jadi itulah orang yang edik itu ya sudah berpikirnya lain, tidak seperti orang pada umumnya. Dan juga memang buat saya dan Mas Hafid itu ngelihat rangka aneh ini dan ditutup dengan body ini, intinya adalah satu, body ini itu kan skill banget ya, jarak rodanya pun skill, jadi lebarnya pun juga iya, kita aja yang lihat itu ya langsung tertarik, langsung pengen, betul ya, loh kok bisa ya ini ya, kok ada, nah jadi itu ya sesulit-sulitnya medan itu bagi kita tantangan dan itu challenging. Tetapi yang paling memuaskan adalah nanti ketika di hutan mobil ini difoto-foto, bener Mas ya? Rasanya itu bisa tentram gitu ya. Apalagi bisa nanjaknya sama dengan yang besar. Itu lumayan bikin beban mental yang besar itu. Kalau menurut saya ya itu salah medan, Pak. Jadi gitu. Jadi unik banget ya. Jadi ini bener-bener kalau saya lihat ini out of the box ya. Depan suspensi miring, belakang suspensi lurus. Ini standarnya kan begini ya? Iya, standarnya. Lah iya, ini tuh dibuat main rally. Susahnya aja setengah mati loh ya. Betul Mas Afid? Susah. Kalau shocknya gini. Tapi kalau buat railing masih oke lah, kalau buat railing masih oke. Iya. Tapi redaman untuk shocknya yang kurang kalau untuk rally sih. Ya. Jadi kalau untuk rally lebih cenderung untuk di-upgrade di sini. Shocknya itu Ya, pasti perlu di-upgrade. redaman. Jadi kalau menurut saya pribadi nih, Tamiya kali ini dengan MF ya, Marco Fanta ya, MF01 ini, kalau saya sih menilai ya ini adalah karya seni ya, karena yang bikinnya ya gitu. Bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Tapi dia ini lebih ke arah mungkin ke multi purpose sasis ya. Jadi Ya. sasis yang bisa dipakai di beberapa RC ya. Model RC ya. Jadi mungkin kita semua bakalan jarang ya melihat ini. Saya main rally, main drift aja nggak pernah lihat pakai ini. Padahal ini itu bisa dibuat rally, bisa dibuat ngedrift ya. Bisa. Setuju ya? Bisa. Setuju ya?
Cuman mungkin kalau kita itu pergi ke Europe, kita akan lihat ke Jepang yang mega scale competition atau mega scale convention, jadi itu kita masuk ke sebuah ruangan ya, itu semua isinya RC, mulai pesawat terbang, mulai crane, mulai excavator, semua. Mungkin di dunia ini, di edisi itu ya, di tempat-tempat itu mungkin sasis ini itu banyak kita jumpai ya. Banyak. Ya, hanya saja mungkin casingnya nggak seperti ini ya. Mungkin bisa jadi banyak bentuk lah ya. Jadi karena kalau kalian perhatiin ya, ini tuh bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Bongkarnya sulit. Oh enggak, gampang. Gampang. Ini bongkarnya gampang. Ya mungkin karena aku sudah wis kulino ya. Jadi ini kalau mau manjang pendengin sasis, ini dibuka dulu bautnya stop ini. Baut ini buka. Ini yang bawah, stop ini di bawah untuk jadi ini lepas ban ya, ban dicopot. Ini dilepas bautnya, kan supaya naik ke atas. Ini bautnya dibuka. Sudah ini baut dibuka, udah tinggal ngelepas ini aja. Selesai. Gampang kok. Jadi dia sasisnya bukan jadi satu panjang gini, cuman depan belakang putus lepas gitu. Berarti kalau mau panjangin tinggal ditarik aja, dipindah bautnya itu udah panjang ya. Tapi harus ganti sal. Oh iyalah, soalnya kan nggak sampai. Ya. Jadi ini ada 3 wheelbase. Paling pendek 210, paling tengah-tengah 225, paling panjang 2, saya lupa hampir 23 atau 24 berapa. Ini 225. Ini 225 mid. Jadi menarik ya. Jadi RC ini tuh main RC itu universal ya. Jadi nggak harus kalian pengen adventure itu Yang tipe terbaru gitu ya. iya nggak harus. Terus nggak harus kan oh ini khusus adventure. Ya sah-sah saja sih kalau mau kayak gitu. Tapi ini tuh bukti kalau RC itu luas. Jadi ini ada kit. Tergantung imajinasi. Betul, ini ada kit yang bisa menyesuaikan untuk ke banyak mode. Ya, kekurangan dan kelebihan. Kalau saya sih, ya kelebihannya dia enak ya. Jadi dia itu bisa maju mundur, jadi panjang, jadi pendek dan lain sebagainya. Tapi kekurangannya ya itu tadi dia tidak spesifik ya. Jadi itu akan membuat ekspektasi ketika bermain itu menjadi kurang. Tetapi buat kalian semua yang suka istilahnya itu skill, suka ngoprek, ini cocok banget gitu. Jadi nggak harus kan, mungkin misalnya Andre mau main rally, dia tinggal ganti ban, pemberat copot semua, atur speaker, ganti dinamo, udah deh. Dia pengen main adventure, dia bisa balik lagi. Dia pengen main drift, tinggal ya lebih kurang setupnya kayak rally tadi, skoknya dikerasin, pemberatnya ditaruh di tengah, ganti ban drift selesai. Jadi all around ya. Jadi ini adalah RC all around kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Habib gimana? Cukup oke sih. Memang ya secara selera sih, istilahnya gitu. Rata-rata yang baru-baru itu dia pakai ikatan solid. Tapi untuk yang depan itu IFS. Independent force. Ada itu memang. Yang depan kan mulai ada lagi tuh yang adopsi kayak gini. Jadi depannya itu udah pakai independen ini FS, yang belakang masih pakai dada. Sebenarnya itu niatnya satu itu meniru mobil asli. Iya. Dan itu pun sebenarnya konsep itu sudah ada di Tamiya 301. T301 ada. CC. Charlie 01. Jadi dan bodinya pun waktu itu yang di C01 adalah bodi yang SUV modern. Jadi depannya independent front suspension, IMS ya. Yang belakangnya solid. Jadi kayak Pajero, keluarga Hilux. Cuman itu nggak akan enak travelnya. Memang. Tapi kalau kita cari, ya makanya beda lagi. Orang main off-road cari apa dulu? Kalau mau cari scale, cari foto-foto ya pasti akan pilih yang itu. Jadi kelebihannya dengan teori depan itu double wishbone, kayak KFC ya. Belakang itu dia pakai pikulan lah, solid axle. Itu kelebihannya cuma satu. Ya, kelebihannya cuma satu. Yang nyetir enak. Jadi dia itu nggak terlalu gimana gitu ya. Kekurangannya lah. Iya, kekurangannya banyak. Jadi dia tuh susah untuk melawan medan-medan yang ekstrim karena solid axle itu lebih mengutamakan kemampuan daripada kenyamanan. Artikulasi ya dari kalau
yang ya platformnya yang depan belakang full gardan solid itu kan artikulasi yang dicari. Tapi kalau kita semua tanya baiknya gimana ya Tergantung selera sih ini. tergantung selera. Jadi kita itu bangun mobil apa ya? Kalau mobilnya itu depannya double wishbone, maka ya harus menggunakan sasis yang itu biar jadinya itu scale proporsional. Ngikuti. Jadi tidak ada batasan dalam permainan RC ya, semuanya bisa sah-sah saja. Tapi sekarang juga banyak loh, kayak mobil yang maung itu punya Epindat itu semua itu Ya, itu yang di semua. itu sebenarnya meniru konsepnya Hummer. Oh. Humvee. Iya. Humvee itu Tapi dia independen full semua. independen semua, cuma dia portal. Nah, itu konsepnya yang ditiru sebenarnya. Jadi yang di bagian bawah itu bersih ya. Jadi kayak gini, ya seperti Iya. seperti ini. Iya kayak gini. Jadi bagian kolong itu semua bersih rata lantai. Transmisi, mesin, gearbox dan lain-lain naik semua. Nah, cuman kalau yang di maung itu dia masih belum portal axle. Hampir sudah portal axle. Tuh, ini juga belum portal axle. Jadi menarik banget ya buat kalian semua yang baru nonton. Jadi ini adalah MF-01 ala Andre yang jadi mobil adventure. Jadi buat kalian semua yang pengen main adventure, buat kalian semua yang pengen main RC, ini adalah bukti kalau tidak ada batasan dalam dunia RC itu sendiri. Semua itu tergantung yang namanya kreatif dan limit kartu ATM. Betul ya Mas? Betul. Betul. Jadi semua itu tergantung kreatif. Jadi nggak melulu harus beli kok. Nggak melulu harus beli. Nanti Ini saya bisa kan? nanti saya akan coba carikan bahan ya. Saya akan Ada temenku itu Eka ya, Eka itu. Dia itu bikin semua handmade, hampir semua itu handmade untuk frame ya, untuk frame. Cuman dia butuh gardan aja. Ya. Gardan yang lainnya itu dibikin sendiri. ya. Nanti akan kita tunjukin. Jadi itu akan ada di segmen kita. Jadi ini benar-benar RC handmade. Saya pun juga pernah lihat ya, ada orang bikin RC itu bahannya dari DVD player. Percaya nggak? Ya bisa sih. Jadi DVD player itu bisa jadi RC. Jadi nanti akan kita tunjukin lah ya linknya, akan kita coba bikinin postingan. Jadi kita akan hadirkan video itu dan kita komentari bareng-bareng. Itu akan lebih gampang daripada kita yang disuruh bikin mobilnya gitu loh itu. Tapi kita nanti undang teman-teman yang bikin handmade. Nah, jadi kalau yang edisi kakek itu boleh lah pasti kita undang, kita akan hadirkan seperti ini. Jadi buat kalian semua yang pengen nonton DIYRC, pastikan kalian subscribe, nyalain lonceng dan Tombol like. tombol like. At the end, buat kalian semua best reaction video ini durasi 1 minggu akan mendapatkan hadiah giveaway dari Hippo power bank dengan kapasitas 6000 mAh. Oke sob, sampai di sini. Next kita akan lanjutin, kita akan cari dan gali terus dan pastinya akan selalu ada yang baru terus dan terus. Buat kalian semua yang ada di sana, jaga kesehatan, social distancing, ikuti protokol kesehatan. Sampai ketemu di konten berikutnya and bye. Wah.